yaitu masalah pertanyaannya tadi yang masalah pelanggan juga. Nah, jadi pertama kita membahas sobat cara oper kontak. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya semakin lancar-lancar saja. Nah, jadi topik kita kali sobat yaitu membahas tentang take over usaha laundry atau oper kontrak usaha laundry. Dimana kemarin ada yang bertanya apa saja sih sebenarnya persyaratan dalam oper kontrak usaha laundry ini. Nah, dan apa yang paling penting kita perhatikan. Nah, jadi ini sobat dia bikin pertanyaan dua ya. Nah, itulah satu pertanyaannya tadi. Nah, yang kedua yaitu masalah pertanyaannya tadi yang masalah pelanggan juga. Nah, jadi pertama kita membahas sobat cara oper kontrak ini. Kalau oper kontrak atau take over usaha laundry ini yaitu kita harus perlu bikin perjanjian ya, hitam di atas putih dan beserta surat pernyataan oper kontrak. Baru harus ada dipakai materai, baru harus ada di atas hitam putih lah. Nah, jadi ini harus benar-benar kita lakukan kalau kita lakukan di saat oper kontrak. Nah, lain hal di jual beda lagi. Nah, kalau seandainya usahanya ini dijual plus lahannya, beda lagi ceritanya itu. Itu benar-benar kita harus minta sertifikat. Nah, kalau oper kontrak kan surat pernyataan. Nah, di sini memang kita harus hati-hati. Nah, itu harus benar-benar kita hati-hati di saat melakukan oper kontrak. Nah, seperti yang tadi itulah tadi persyaratannya. Baru pertanyaan yang kedua. Dia bertanya kemarin, tapi kalau seandainya oper kontrak atau take over usaha laundry percuma saja. Tetap aja si pelanggan menelepon pemilik dari awal. Nah, ini memang agak susah ya. Tapi ini akan saya jelaskan yang berlaku di lokasi saya. Kalau masalah istilahnya seperti yang dikatakan tadi itu, yaitu si pelanggan tetap menelepon yang pemilik lama, itu memang sering terjadi. Jadi yang namanya saja oper kontrak. Nah, tapi si pemilik lama oper kontrak tahu-taunya dia buka usaha lagi, usaha laundry juga, ya tetap memang benar pelanggannya tetap kembali sama dia. Yang ada yang kita menerima oper kontrak ini begitu-begitu saja, bahkan bisa jadi tidak ada pelanggannya. Nah, kalau seandainya hal seperti ini sobat, yang sering saya lihat dan sering atau yang peraturan yang aslinya lah ya, kalau menurut saya ya, ini kalau oper kontrak ini kan dalam dunia usaha laundry memang kalau di yang terjadi tempat saya itu sering itu dijual kartu. Nah, bukan jual HP ya, jual kartu. Jadi dalam arti istilahnya kartu yang ada di HP kios atau di HP usaha laundry ini itu dijual. Nah, makanya kalau oper kontrak itu sebenarnya itu hitungannya plus nomor pelanggan. Nah, itu kalau bahasanya sehari-hari sana, nomor pelanggan plus nomor pelanggan. Nah, jadi kalau seandainya kita mengoper kontrak hanya usaha saja, nomor pelanggan sama dia sama saja. Nah, tapi kalau seandainya di tempat lain kurang tahu ya, tapi yang di sekitar saya itu sering memang itu dilakukan, tetap
harus jual nomor atau kartu nomor pelanggan itu. Nah, supaya tidak terjadi seperti yang tadi itu, percuma kita oper kontrak tapi pelanggan tetap balik sama si pemilik lama. Nah, kalau masalah seperti sebenarnya umum jual nomor itu. Nah, di daerah saya jual kartu itu udah hal biasa, karena bukan hanya usaha laundry saja yang jual kartu di daerah saya itu, di lokasi apartemen. Tidak hanya jual kartu saja, jual maaf, bukan hanya di usaha laundry saja yang jual kartu seperti itu, jual kartu pelanggan, nomor pelanggan. Di usaha laundry juga seperti di usaha aqua juga seperti itu. Nah, ada perkontrak pengusaha aqua galon gitu juga, nomor tetap juga dijual dengan catatan dari harga yang disepakati waktu oper kontrak ditambahin dikit sama nomor pelanggan, yaitu tergantung si pemilik ya. Kadang ada yang nambahin 500.000, itu hanya nomor pelanggan ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu mah tergantung kesepakatan sih ya. Tapi yang sering terjadi ya halnya seperti itu, yaitu jual nomor pelanggan. Nah, jadi untuk menghindari hal seperti yang tadi itu yang dibilangnya itu tetap aja pelanggannya kembali sama dia, ada baiknya memang kita harus melakukan dengan cara seperti itu, yaitu nomor si pelanggan itu kita beli dari si pemilik usaha laundry yang lama. Nah, pada intinya sobat, kita harus transparan aja atau kita terus terang aja. Nah, memang ini kalau kita lihat sih masalahnya sepele. Nah, memang kalau seandainya kita tidak mengambil nomor itu atau kita tidak membeli nomor itu dari pemilik lama, otomatis kita harus merintis ulang. Kita harus mencari pelanggan yang baru lagi, ya kan? Nah, jadi ya ibarat kata ya kita termasuk membuka usaha laundry yang baru. Karena kenapa? Kita harus merintis lagi mencari pelanggan yang baru. Nah, itu diakibatkan karena kita tadi tidak membeli nomor si pelanggan dari si pemilik yang lama, si pemilik usaha laundry yang lama. Nah, jadi makanya saya bilang sobat, sebenarnya ini hal sepele sih, cuman istilahnya itu tergantung kesepakatan atau tergantung sesuai dengan perjanjian kita sama si pemilik lama. Nah, tapi kalau bisa saran saya ini harus diomongin atau dibicarakan dengan baik-baik. Karena sobat, dampaknya ini banyak juga hal-hal yang akan terjadi nanti. Contoh, tapi jauh-jauh lah ya. Nah, ini laundry per kontrak dibuka udah resmi nih, tapi dia buka lagi di samping kita atau dekat di usaha kita buka usaha laundry. Ya sama aja kan, pelanggan balik sama dia lagi, kita tetap juga merintis. Jadi ibarat kata kalau per kontrak itu tanpa nomor tadi itu, kita ya seperti buka usaha laundry yang baru, mencari pelanggan baru lagi. Nah, jadi pada intinya sobat, memang itu harus dilakukan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.